Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mozaik Indonesia hadir kali ini bersama saya Gita Ayu, edisi Jumat 9 Agustus 2024. Dan siaran ini selain melalui FM kami 101,3 MHz, AM 1098 kHz, Anda juga bisa cek ya streaming di YouTube kami RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Seperti biasa pendengar, kami hadirkan Mozaik Indonesia ini bersama narasumber, dan kali ini bersama Bapak Mesta Pramika SEMM, dosen FEB Universitas Anukoya Sumeneb. Assalamualaikum Pak Mesta. Ya, waalaikumsalam Mbak Ayu. Sehat semua Mbak di sana? Alhamdulillah. Kabar baik juga hari ini Bapak ya? Alhamdulillah. Ya. Dan pendengar, sore hari ini kita ngobrol terkait dengan perbandingan sekuritas dalam investasi saham. Dan ini sudah di sesi ketiga gitu Pak ya? Iya, benar Mbak Ayu. Ya, ini pendengar macam kuliah gratis nih ya kayaknya nih Pak. Kalau dengerin RRI ini, karena di sesi pertama kemarin sudah ngobrol terkait investasi emas ya. Kemudian sesi kedua investasi saham, dan yang ketiga ini pendengar perbandingan sekuritas dalam investasi saham. Nah, ini kalau bicara mengenai keamanan itu saya rasa itu hal yang paling penting gitu Pak ya. Kalau kita punya modal kita banyak, kita punya pengetahuan itu, tapi miss di keamanan, bisa jadi investasi bodong gitu Pak Mesta ya. Iya, betul Mbak. Nah, ya. Okay. Ya, sebelumnya saya ingin flashback dulu Mbak ya. Jadi mungkin ada para pendengar yang mungkin belum sempat lihat podcast di investasi emas. Kalau nggak salah tanggal 24 Mei 2024. Lalu investasi saham itu podcast kita di tanggal 12 Juli 2024 di tahun yang sama. Jadi kalau saya ingin merangkum sedikit terkait dua investasi tersebut sebagai pembuka agar pendengar itu lebih relate dalam penjelasan podcast yang season 3 ini, yaitu perbandingan sekuritas dalam investasi saham. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ketika kita berinvestasi saham maupun investasi emas, sebenarnya dalam jangka pendek memiliki risiko yang sama-sama tinggi. Karena siapapun memang tidak dapat memastikan atau menebak harga saham maupun harga emas di masa yang akan datang. Jadi harga tersebut memang terbentuk dari mekanisme jual beli, baik itu di pasar saham maupun di pasar emas. Namun bagaimana dalam jangka panjang? Nah ini prospek dalam jangka panjang ini, investasi emas tentunya tanpa resiko ya Mbak. Jadi memang emas ini sebagai pelindung nilai dari uang kita. Bagaimana dengan investasi saham? Dalam jangka panjang tentunya risikonya rendah. Jadi beda ya, antara emas itu tanpa risiko malahan, tapi kalau saham itu risikonya rendah. Jadi saya sampaikan di sini ketika kita melakukan investasi pada tahun, contohnya di tahun 2018, di situ ketika kita membeli emas pada saat itu per gramnya hanya 471.000 di tahun 2014, mohon maaf. Jadi di 2014 per gramnya 471.000. Sedangkan di tahun 2024 ini rata-rata ya, karena sekarang harga emas makin lama makin naik karena kondisi perekonomian global dan kondisi peperangan yang ada yang menyebabkan harga emas ini lebih berharga, yaitu sekarang tembus di 1.227.000 per gram. Jadi kalau kita persentasekan, itu ada kenaikan sebesar 154%. Ini untuk ketika kita masuk ke investasi emas. Namun, apabila kita melirik untuk berinvestasi dalam saham, di podcast sebelumnya saya mencontohkan ketika kita membeli saham PT Bank Syariah Indonesia di tahun 2018, pada saat itu per lembarnya Rp604. Bagaimana dengan di tahun 2024 kemarin, itu sempat tembus di angka Rp2.620 per lembar saham. Jadi kalau kita persentasekan, di sini ada kenaikan sebesar 333%.
Jadi Jauh lebih besar kalau ya. di emas hanya 154%, sedangkan di saham itu 333%. Tentunya di sini saya pastikan, saya notice ke para pendengar, alangkah baiknya ketika kita berinvestasi dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena itu tadi yang saya sampaikan, ketika kita berinvestasi dalam jangka pendek, investasi saham maupun investasi emas itu sama-sama risikonya sama-sama tinggi, Mbak. Gitu. Jadi dalam investasi investasi saham ini dalam jangka panjang risikonya rendah, namun imbal hasil return yang kita dapatkan adalah lebih tinggi dibandingkan kita investasi pada saham. Lalu kenapa sih saya ingin sampaikan ini? Karena kenapa? Ketika kita melakukan investasi pada saham, itu ada dua peluang kita mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah tentunya capital gain ya. Jadi baik kita melakukan investasi emas maupun saham, kita sama-sama memperoleh capital gain. Jadi capital gain itu keuntungan harga jual dikurangi harga beli, seperti itu. Lalu di saham juga ada pendekatan yang kedua, yaitu kita memperoleh keuntungan dari dividen. Dividen apa itu? Dividen adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan pada para pemegang saham. Tentunya setiap perusahaan tidak sama ya, tidak serta-merta tiap tahun membagikan dividen. Karena dividen itu dibagikan tiap tahun. Kita harus melihat lagi perusahaan-perusahaan mana saja yang rutin membagikan dividen. Jadi saham ini, Mbak, ada dua keuntungan. Yang pertama adalah tadi capital gain, lalu yang kedua adalah dividen. Nah, ini dia. Ini untuk kita flashback ya, untuk season 1 dan season 2-nya. Lah, bagaimana dengan emas? Emas itu kita bisa beli ya, kalau perhiasan kita tentunya kita bisa beli di toko emas kepercayaan kita. Jadi di tiap kabupaten tentunya pasti ada nih toko emas yang sudah berdiri lama. Itu bisa kita pastikan emas yang dijual belikan tidak palsu. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita ingin membeli emas lantakan? Tentunya ada beberapa macam galeri ya. Yang pertama adalah kita bisa beli emas antam, galeri 24 atau emas waris sampurna. Ini khusus emas lantakan atau emas batang yang memiliki sertifikat, jadi sudah dipastikan keasliannya, seperti itu, Mbak. Mungkin itu, Mbak, flashback terkait dengan yang season 1 sama season 2, seperti itu. Oke, baik. Dan ini pada fokus kita kali ini terkait dengan investasi saham ya, Pak ya, sesuai dengan judul kita. Nah, kalau berbicara mengenai saham tadi di flashback kan ada dua keuntungan yang Anda katakan tadi, dan ini berbicara jangka panjang dan risikonya rendah begitu ya. Iya, betul. Ini kalau kita bisa dikatakan mungkin tidak terlalu paham begitu ya terkait dengan probabilitas yang akan terjadi next gitu. Nah, ini kalau kita misalnya mau menginvestasikan uang kita di saham, apa yang barangkali perlu kita pikirkan? Karena kan kita tidak pernah tahu, mungkin berapa tahun selanjutnya terjadi war, kemudian sahamnya turun, atau terjadi bankrupt, atau bagaimana. Nah, ini apa hal-hal yang mungkin barangkali ini juga karena kaitannya dengan pengamanan aset kita gitu. Apa yang butuh kita tahu nih, Pak, di sini? Ya, kalau di podcast sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita harus bijak ya, harus bijak terhadap investasi yang kita lakukan. Karena kita tidak mau nih, kita udah investasi, sudah meluangkan, kita nabung uang untuk di masa yang akan datang, inginnya mendapatkan return, tapi akhirnya malah boncos ya. Jadi memang saya sampaikan di sini, pertama tentunya kalau kita melakukan investasi saham adalah investasi yang jangka panjang, jangan jangka pendek, apalagi jangka menengah nih. Jadi memang kita berupaya untuk membeli saham perusahaan-perusahaan, terutama yang BUMN, yang tentunya sudah safe ya, sudah dijamin sama negara, karena memang perusahaan BUMN itu tingkat risikonya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tapi memang kembali lagi high risk, high return ya, tetap hukum investasi itu berlaku. Karena tentunya semakin safe perusahaan ini, tentunya keuntungan juga semakin kecil gitu loh. Jadi tidak masalah. Namun yang tadi saya sampaikan, ini kan anggap kita menabung saham. Kalau menabung uang di bank kan uang kita akan tergerus dengan inflasi ya. Tapi kalau kita menabung saham, kalau kita berinvestasi pada saham, tentunya kinerja perusahaan itu makin lama makin membaik.
makin kinerjanya makin bagus, itu akan mendongkrak nilai saham kita ketika kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan BUMN, terutama BUMN yang bergerak di bidang keuangan, tentunya di perbankan, asuransi seperti itu. Yang saya saranin sih lebih ke BUMN di bidang keuangan. Kenapa keuangan? Karena perusahaan ini akan cepat pulih nih dibandingkan perusahaan-perusahaan lain ketika suatu negara itu sedang terjadi musibah. Tentunya seperti contoh kemarin ya COVID, semua perusahaan itu semuanya sangat stuck ya. Tetapi kenaikan harga saham yang paling boom itu perusahaan-perusahaan perbankan, karena mereka cepat pulih nih dibandingkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lain. Nah, selain itu kita juga harus pintar-pintar mencari sekuritasnya, Mbak. Gitu. Tadi kalau kita membeli emas, kita tinggal beli ke toko emas atau di galeri-galeri Antam. Tapi kalau saham ini mungkin agak berbeda ya, Mbak. Kalau saya boleh cerita, ternyata memang masih banyak orang yang masih bingung nih, Mbak, soal sekuritas, apalagi memilih sekuritas yang mana sih yang cocok buat kita gitu. Di awal-awal dulu, mungkin yang paling terkenal adalah Mandiri Sekuritas. Jadi pada saat itu saya berpikir setiap bank ada sekuritasnya, tapi nyatanya tidak. Semua bank memiliki sekuritas. Dulu saya masih ingat ya, pada saat pendaftaran kita masih bisa online, tapi kita harus juga mengirimkan berkas hard copy di Jakarta. Prosesnya juga cukup lama, kira-kira 1 bulanan lebih lah. Jadi kita harus mengirim berkas-berkas hard copy di kantor pusatnya di Jakarta. Nah, bagaimana dengan sekarang? Nah, dengan sekarang kita sangat dimudahkan kembali. Hitungannya hari, Mbak, sekarang. Jadi ketika kita mulai daftar, 1-3 hari kita sudah bisa bertransaksi di investasi saham seperti itu. Baik. Oke, sebentar. Ini tadi Anda bicara jangka panjang. Kalau investasi saham jangka panjang. Nah, ini mungkin kita harus nyamakan persepsi nih. Kalau jangka panjang itu kira-kira berapa puluh tahun gitu nih, supaya kita juga pemahamannya menyeluruh nih terkait dengan ini. Harusnya lebih dari setahun nih, Mbak ya. Lebih dari 1 tahun. Ketika kita membeli saham PT Bank Syariah ini, yang tadi saya sampaikan keuntungan 333% itu kita beli saham di tahun 2018 nih, Mbak. Lalu kita konversikan dengan harga sekali di tahun 2024 itu keuntungannya 333%. Ini untuk satu bank saja ya. Kita belum lihat PT Bank BCA yang memang kinerjanya sangat-sangat bagus. Apalagi kita lihat PT Bank Mandiri juga kinerjanya sangat bagus. Pasti tentunya kenaikan harga saham mereka pasti lebih jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan yang BSI. Lain ya. Baik, ini saya pernah membaca satu jurnal gitu ya, katanya memang di banyak negara, terutama di negara maju itu orang yang kaya, yang poin pertama adalah investor gitu. Nah, ini pendengar, kalau berbicara mengenai investor, pasti mereka itu punya pengetahuan gitu Pak ya, terkait dengan saham ini. Nah, kalau sekuritas tadi Anda mengatakan memang tidak semua bank itu punya ini ya, keamanan yang pastinya full begitu. Nah, ini kita sebagai investor taunya dari mana sih ini safe atau tidak safe? Apa kita melihat kinerjanya atau mungkin ada hal lain yang perlu kita cermati? Oh ya. Untuk terkait kinerja perusahaan itu kita bisa lihat ya dari laporan keuangan masing-masing perbankan atau masing-masing perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek di Indonesia. Tentunya kita harus benar-benar menganalisis perusahaannya, Mbak. Jangan terlalu jauh juga, kita lihat saja kira-kira labanya itu dari tahun kemarin itu seperti apa sih gitu. Dan tentunya kenapa saya memilih perbankan itu salah satu dasar dari perekonomian negara gitu. Gak mungkin negara itu tumbuh tetapi kinerja perbankannya jelek, gak mungkin. Jadi pastinya ketika negara itu ekonominya membaik, perbankannya juga pasti ekonomi yang membaik. Nasabah-nasabah pun juga tidak mau menanamkan uangnya, nabung uangnya ke bank dengan kinerja yang tidak baik. Jadi makanya di sini
kita harus memilih dan memilah kira-kira mana perusahaan yang berkinerja dengan baik. Kita lihat dari peningkatan dari laba bersihnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terus kekonsistenan dalam pembagian dividen kepada pemegang saham, seperti itu, Mbak. Tadi kalau salah satu selain dividen juga laba yang dicek gitu ya Pak ya. Ini berarti kalau memang dia security-nya safe, berarti fluktuatif gitu atau bagaimana? Ya benar. Kalau harga saham itu kan memang fluktuatif Pak ya, tergantung proses jual beli di pasar saham. Nah itu dia, kita tidak bisa menebak harga saham besok tuh harga saham gimana sih, 2 hari ke depan harga saham gimana sih. Jadi mindset kita ketika kita berinvestasi di saham, ya sudah, kita beli satu saham di perusahaan mana gitu, lalu kita diamkan nih, anggap saja uang itu kita tabung dalam bentuk saham, dan nilainya pun akan beranjak naik sesuai dengan kenaikan kinerja di perusahaan tersebut, seperti itu Mbak. Jadi saya tidak menyarankan ketika kita melakukan transaksi jual beli dalam jangka pendek, apalagi dalam tempo perbedaan hari nih. Jadi saya tidak menyarankan seperti itu. Tapi dalam podcast ini saya menyarankan, yuk daripada kita nabung uang di bank, mari kita menabung saham aja nih di perusahaan yang benar-benar keuntungannya sudah kita sampaikan di awal tadi podcast, seperti itu. Ini amannya gitu Pak, kira-kira berapa tahun gitu amannya kita mendapatkan return dari investasi kita, amannya kalau di perbankan kira-kira menurut Anda? Ya setahun ke atas sih Mbak. Setahun ke atas ya, berarti 1 tahun itu sudah aman ya? Insya Allah 1 tahun udah aman. Dan biasanya investor katakanlah mereka ingin untuk 3 bulan saja harganya sudah cukup mereka untuk jual, ya udah dijual aja. Namun kerugiannya harga saham itu kan pasti akan naik terus nih mengikuti kinerja perusahaannya. Harusnya saya dapat kenaikan sesuai dengan kinerja perusahaannya, saya keuntungannya cuma segini nih, eman banget nih, nggak saya tahan dulu. Jadi lebih ke karakter si investornya Mbak gitu. Apakah investor tersebut tidak sabar untuk mengeruk capital gain-nya, atau perusahaan ini ya udahlah saya nabung saham aja, tapi ketika dana kita butuh ya udah kita tarik aja, seperti itu. Seperti itu Mbak. Oke. Tadi kalau berbicara mengenai beberapa BUMN yang memang pergerakannya terus begitu Pak ya, karena kinerja yang semakin baik, ada nggak Pak, pernah nggak Anda amati di beberapa BUMN yang memang performanya oke, cuman ternyata nasabah pernah rugi gitu? Itu biasanya disebabkan apa? Apa pernah nggak Anda melihat hal itu? Ini yang dimaksud investornya Mbak ya? Iya, investornya, ruginya di investornya nih, pernah nggak? Ya, saya sering banget Mbak, karena memang karakter investor itu berbeda-beda ya. Kalau harga saham itu pasti naik turun Mbak. Iya. Jadi kadang di invest itu ketika, waduh ini kenapa sih kalau kita lihat laba bersihnya oke nih, dividennya tiap tahun dia rutin nih bagi itu, dari segi analisis ROA-nya juga bagus nih, tapi kenapa nih harganya turun gitu? Lah karena mereka melihatnya hanya dalam jangka pendek gitu. Jadi kalau kita melihat harga saham itu dalam jangka pendek, pasti dia pergerakannya ya naik turun. Bisa jadi ketika mereka beli di awal mereka investasi, dia beli, ternyata harganya setelah dia pegang 1 bulan 2 bulan harganya masih turun nih. Tetapi dalam jangka panjang, peta harga saham itu rasa-rasanya pasti akan seperti gunung naik gitu Mbak. Jadi di sekuritas itu kita ada yang namanya aplikasi ya untuk melihat pergerakan harga saham. Kita bisa melihat nih kalau jangka pendek tentunya naik turun. Untungnya kita kalau kita pas beli pas di bawah, yaitu hoki kita gitu. Tapi kalau kita belinya pas harga sahamnya di atas, lalu posisi turun, harganya sekarang posisi di bawah, otomatis kita nggak hoki di situ. Makanya saya mengajak pendengar itu jangan sampai kita membeli saham dalam jangka pendek seperti itu. Berarti ini memang ya
Berarti kalau bisa dikatakan investor ini ketika mulai bermain saham nggak bisa gambling juga gitu Pak ya? Kan Iya hoki betul, betul betul nggak sekali. setiap hari Nah, kita hoki gitu kan? Itu masalahnya tuh. ya itu. Tapi memang kalau kita melihat Mbak, rata-rata memang investor-investor di Indonesia itu tidak berani mengambil risiko, Mbak. Hmm. Beda dengan investor-investor saham di luar negeri yang benar-benar dia sangat berani mengambil risiko karena high risk, high return ya. Malah mereka kalau bisa sih beli saham yang perusahaan-perusahaan tidak terkenal nih, yang merupakan setelah mereka analisis harganya memang paling bawah nih gitu. Tapi kalau saya melihat saya sendiri sebagai investor di Indonesia, saya tidak berani nih untuk membeli saham-saham perusahaan di luar perusahaan BUMN karena tadi itu ya, karena kita sebagai investor juga harus bijak karena uang ini juga bukan uang saya pribadi juga, karena ini uang keluarga juga. Jadi saya berpikirnya mungkin lebih agak panjang lagi. Beda mungkin kalau investor-investor yang benar-benar dia masih belum berkeluarga dan lain sebagainya, ya sudahlah saya berinvestasi saham dalam jangka pendek saja. Kalau harganya naik saya jual, kalau harganya turun saya keep gitu. Cuman seberapa lama sih kita tidak menjual saham ketika harga turun seperti itu. Makanya kan saya sampaikan di sini, malah nanti hidupnya juga jadi nggak tenang Mbak gitu loh. Mau sholat, aduh gimana nih harga saham nih, naik apa turun gitu loh Mbak. Jadi saran saya sih tetap ini Mbak ya, tetap jangka panjang nih agar risikonya benar-benar rendah. Karena kalau jangka pendek tuh risikonya sangat-sangat tinggi Mbak, dan itu sangat berisiko sekali. Dan ini memang sebagai pelajaran ya buat kita, karena memang ketika kita pertama kali bekerja, jarang sekali orang tua itu memberikan saran, nah kalau ada uang lebih jangan beli emas ya gitu, tabung gitu. Jarang sekali orang tua, nah kalau ada uang lebih gajinya dibelikan saham, karena memang saham itu sangat berperspektif negatif. Iya, iya. Minim informasi juga barangkali orang tua dulu tuh Pak ya. Iya, karena sangat berisiko tinggi sekali. Dan ada pula yang kadang jangan main saham nak, teman papa atau teman mama itu boncos tuh gara-gara gara-gara mereka bertransaksi atau jual beli saham. Karena memang tujuannya itu tadi, Mbak. Tujuannya mereka lebih ke jangka pendek. Gitu. Dan saham-saham yang mereka beli memang harus benar-benar lebih safe juga. Perusahaan yang mereka beli harus benar-benar perusahaan yang BUMN dan di bidang keuangan. Itu saya rasa pagar yang paling aman sih bagi investor-investor baru seperti itu Mbak. Baik, saya juga pernah bertemu dengan salah seorang teman begitu. Dia menawarkan jasa untuk bermain saham. Karena mungkin capability-nya, bagaimana menebak probabilitas yang terjadi itu mungkin lebih toker daripada kita yang investor yang punya duit. Ini security-nya aman nggak nih kalau kita bayar jasa nih kira-kira? Menurut Anda Pak? Ya, kalau seperti itu kan ada yang namanya pialang saham ya. Pialang. Jadi pialang saham itu biasanya ada fitur sendiri untuk pialang tersebut. Cuman itu tadi, kalau saya sih belum berani ya untuk menggunakan pialang saham, karena pasti kalau pialang saham itu tentunya mereka transaksi jual beli sahamnya jangka pendek Mbak. Jadi ambil rugi sama ambil untungnya ya pada saat itu gitu. Untuk sekuritas tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu, sebenarnya banyak banget ya di Indonesia itu. Kalau kita cek di website Bursa Efek Indonesia itu hampir 100 perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Tapi yang paling terkenal memang ada, tadi saya sebutkan di awal, ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada Mirai Sekuritas, dan Indo Premier. Ini top 5 sih yang paling terkenal di Indonesia. Seperti itu. Lalu kenapa sih butuh sekuritas? Karena sekuritas itu salah satu perusahaan perantara, Mbak. Perusahaan perantara untuk kita bisa jual beli saham. Kalau tadi emas, toko emasnya ini sebagai perantara. Tapi kalau saham gimana nih? Kalau saham tentunya kita butuh perusahaan sekuritas untuk kita melakukan transaksi atau investasi jual beli saham. Di sini juga sangat mudah Mbak untuk membuka akun di sekuritasnya.
gampang banget, sama seperti halnya kita membuka rekening di perbankan. Pertama, kita cukup mengisi formulir di aplikasi di salah satu perusahaan sekuritasnya. Formulir ini berisi tentang data diri, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita siapkan KTP, NPWP, dan nomor rekening tabungan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah minimum setoran awal yang tergantung perusahaan sekuritasnya. Nah, nanti ketika para pendengar sudah berhasil membuka akun sekuritas, nanti ada 2 nomor rekening, Mbak. Yang pertama adalah nomor rekening tabungan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah rekening dana investor atau disingkat RDI, atau kadang ada perusahaan sekuritas lain tuh RDN, jadi rekening dana nasabah. Nah, rekening ini berbeda nomornya nih, berbeda nomornya dengan nomor rekening perbankan. Jadi RDI dan RDN ini adalah rekening khusus untuk transaksi jual beli saham. Seperti itu, Mbak. Baik. Ini kayaknya mungkin next season 4-nya kita ngobrol terkait Wall Street nih ya, Pak ya. Jadi kalau sempat saya ulas lagi, Mbak ya. Jadi kita membandingkan saja ya. Kita membandingkan beberapa perusahaan sekuritas. Tadi sempat saya juga kirim ke Mbak Ayu. Jadi di sini ada 5 top 5. Yang pertama adalah Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada BCI Sekuritas, ada Mirai Aset, dan Indo Premier. Dan kelima-limanya ini sama-sama kita dapat mendaftar online nih. Jadi kelima-limanya kita bisa daftar online. Ada kemudahan-kemudahan ya. Kita juga bisa bertransaksi lewat aplikasi sahamnya. Kalau dulu, Mbak, saya itu bertransaksi saham tuh lewat laptop, Mbak. Jadi lewat HP itu nggak bisa nih. Nah, sekarang ini sudah dimudahkan semua nih. Kita bisa bertransaksi lewat HP. Jadi kayak seperti Mbak Ayu nih sekarang lagi podcast sama saya. Ini saham BSI lagi naik nih. Bisa tuh sambil jual beli saham tuh. Sambil diajarin, langsung dimentorin gitu ya. Sambil diajarin tuh. Lalu yang sebagai notis kita yaitu minimal deposit ya, Mbak ya. Tentunya ini berbanding lurus nih antara fee yang kecil dengan minimal deposit yang mereka sampaikan kepada investor. Yang paling murah adalah untuk fee beli dan fee jualnya adalah Mirai Aset. Cuman memang minimal depositnya adalah 10 juta. 10 juta. Jadi untuk Mirai Aset fee adalah 0,15%, sedangkan fee jualnya adalah 0,25%. Baik, ini karena waktu kita terbatas, mungkin ini terakhir ya. Saya kan tadi dikatakan bahwa ini ya, memang lebih safe kita menginvestasikan aset kita pada BUMN gitu, bank-bank yang memang terpercaya. Saya pernah juga mengetahui bahwa ini gambling lagi gitu, Pak ya, karena melihat high risk-nya gitu. Ketika misalnya menginvestasikan saham di perusahaan yang baru begitu, baru berkembang, dan ternyata dalam perjalanannya ini ya naiknya cepat begitu. Dan kemudian investor yang pertama begitu ini mendapat royalti. Ya. Bukan apa itu istilahnya? Bukan royalti ya. Ada yang namanya itu saham warrant. Jadi saham warrant itu memang diperuntukkan bagi investor pertama. Ya, itu. Yang membeli perusahaan yang baru listing di bursa. Itu berarti memang keuntungannya lagi ketika kita hoki gitu, Pak ya, kalau di. Oh iya, benar. Benar. Jadi saya sempat lupa nih. Jadi ada namanya saham warrant ya. Jadi saham warrant itu saham bonus bagi investor, tapi memang risikonya tinggi, Mbak. Jadi kita harus melihat dulu ketika ada perusahaan baru nih yang mau listing, kita lihat dulu nih kira-kira pengurusnya siapa nih. Apakah pengurusnya ini salah satu vendor dari Sembilan Naga seperti itu kan. Sembilan Naga itu. Kalau udah Sembilan Naga ini udah terpercaya nih. Udah ini aman ya kalau bicara Sembilan Naga itu ya. Gitu. Tapi itu tadi resikonya benar-benar fluktuatif banget harganya. Saya juga sempat pernah, Mbak, beli, ada namanya di perusahaan itu di Bangkalan ya. Saya lupa nama perusahaannya itu. Mereka barusan listing nih. Saya beli nih karena saya orang Madura nih. Wah, saya ingin dukung nih. Benar, saya dapat saham warrant. Tapi setelah saya pegang 2 bulan, ini harganya kok makin lama makin turun ya gitu kan. Akhirnya ya udah,
karena saya tidak ingin kerugian saya semakin bertambah, ya udah saya jual. Dilepas, ya. Saya dapat saham bonus ini nih yang mengcompare kerugian saya. Makanya saham Warren ini sebagai sebagai asuransi bagi investor awal agar mereka tidak terlalu merugi nih ketika mereka melakukan pembelian di awal perusahaan ini listing di Bursa Efek. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, karena waktu kita lagi-lagi terbatas. Semoga ada season 4 ya tadi Wall Street. Ada lagi, Mbak. Sebentar, gimana? Silakan. Saya kasih pertanyaan sama Mbak Ayu. Jadi pertanyaan terakhir. Saya yang ditanya nih ya. Mau kapan nih buka akun sekuritas, Mbak Ayu? Wah, jangan-jangan Bapak di-endorse nih ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Semoga selanjutnya bisa ngobrol lagi nih ya. Semoga kita berjodoh lagi untuk dialog ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Mesta Pramika, SEMM, dosen FEBI Universitas Anukoya, sudah bersama di Mozaik Indonesia sore hari ini. Selamat berakhir pekan Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Gita Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.